Polemik seputar riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menyeruak dan memancing tanda tanya besar. Di negeri ini, urusan ijazah dan latar pendidikan pejabat publik seakan tak pernah selesai. Dari ayahnya, mantan Presiden Jokowi, hingga kini Gibran, publik terus dihadapkan pada cerita-cerita yang membingungkan, tumpang tindih, bahkan diduga direkayasa. Kali ini yang memicu kegaduhan adalah kesaksian seorang diaspora Indonesia bernama Iksan Katonde. Ia sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Australia dan mengaku pernah mendampingi langsung Gibran saat kunjungan kenegaraan Jokowi ke Sydney pada tahun 2018. Dalam obrolan santai yang kala itu jauh dari suasana politik, Iksan justru mendengar pengakuan mengejutkan. Gibran menyebut bahwa dirinya hanya pernah sebentar belajar di InSearch Language Center, sebuah lembaga kursus bahasa yang menjadi pintu masuk bagi mahasiswa asing sebelum kuliah di University of Technology Sydney atau UTS. Masalahnya, menurut pengakuan Iksan, Gibran sendiri tidak menyelesaikan program itu. Ia pulang lebih cepat ke Indonesia sebelum kursus tuntas, apalagi melanjutkan ke UTS. Pengakuan ini bertabrakan dengan data resmi KPU yang mencatat riwayat pendidikan Gibran. Pertanyaan pun mencuat, apakah ada perbedaan antara catatan resmi negara dengan kenyataan sebenarnya? Disinilah letak persoalan seriusnya. Pendidikan seorang pejabat publik bukan sekadar soal gelar akademik, melainkan juga soal transparansi dan integritas. Jika data pendidikan yang ditampilkan ke publik berbeda dengan kenyataan di lapangan, maka ini bukan sekadar masalah administratif. Ini menyangkut kejujuran seorang pemimpin dan kredibilitas institusi negara yang mengesahkannya. Kita tentu masih ingat bagaimana polemik ijazah Jokowi dulu sempat menguras energi publik. Banyak pihak mempertanyakan keaslian dokumen akademiknya, bahkan hingga ke ranah pengadilan. Kini pola serupa kembali muncul pada Gibran. Bedanya, kali ini bukan soal ijazah sarjana, melainkan konsistensi cerita tentang studi luar negeri yang hingga kini tidak jelas ujung pangkalnya. Jika memang benar Gibran hanya belajar di InSearch tanpa melanjutkan ke UTS, lalu bagaimana catatan pendidikan itu bisa tercatat dalam dokumen resmi pencalonan? Apakah ada proses manipulasi ataukah sekadar kelalaian verifikasi dari KPU? Pertanyaan ini tak boleh dianggap sepele, sebab pertama, ia merusak kredibilitas pribadi Gibran sebagai pemimpin muda yang kini menduduki kursi wakil presiden. Kedua, ia mencederai kepercayaan publik terhadap KPU yang seharusnya menjadi garda terdepan memastikan keabsahan syarat pencalonan. Ketiga, ia memperkuat narasi negatif bahwa keluarga Jokowi terbiasa dengan rekayasa dalam urusan akademik. Tiga dampak ini, jika tidak dijawab tuntas, berpotensi menjadi bom waktu politik yang bisa meledak kapan saja. Namun, publik tentu masih memberi ruang. Gibran bisa saja menutup isu ini dengan langkah sederhana, menunjukkan bukti otentik. Jika memang pernah kuliah di UTS, maka seharusnya ada dokumen resmi dari kampus. Jika hanya kursus di InSearch, maka harus dijelaskan dengan jujur dan konsisten. Diam bukanlah pilihan yang bijak, karena diam hanya akan memperbesar kecurigaan dan mengulang pola lama keluarganya. Pada titik ini, kita sampai pada refleksi yang lebih luas. Mengapa di Indonesia, polemik soal pendidikan pejabat publik terus berulang? Jawabannya sederhana, karena kita lemah dalam tradisi transparansi. KPU sering hanya menjadi stempel formalitas, tanpa benar-benar melakukan verifikasi ketat. Sementara itu, publik dibiarkan bingung dengan data yang tidak konsisten. Padahal pendidikan pejabat publik bukan hanya soal prestis, melainkan soal rekam jejak. Ketika ada kerancuan, publik wajar curiga. Dan kecurigaan publik, jika tidak dijawab dengan transparansi, akan berbuah krisis kepercayaan. Inilah ujian awal bagi Gibran sebagai wakil presiden. Apakah ia berani memutus rantai kontroversi dengan bersikap terbuka? Ataukah ia memilih mengikuti jejak ayahnya yang hingga kini masih dikejar isu ijazah? Satu hal yang pasti, publik berhak tahu. Demokrasi hanya bisa tumbuh jika pemimpin bersedia jujur pada rakyatnya. Karena dalam politik, satu kebohongan kecil bisa berubah menjadi krisis kepercayaan yang besar. Dan pada akhirnya, pertanyaan sederhana kembali menggema.
Beranikah Gibran membuktikan sendiri riwayat pendidikannya di hadapan rakyat Indonesia? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, lalu tekan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus mengungkap isu-isu politik yang sering ditutupi untuk Indonesia menjadi lebih baik.